Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti Oktavian Prasetya dari kelas 04 TPLP 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi WordPress di server Ubuntu. Yang pertama, ada teori dasar. WordPress adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membangun dan mengelola situs web. Dengan menggunakan WordPress, pengguna dapat membuat dan mengedit konten situs web dengan mudah. Jadi WordPress adalah sistem yang digunakan untuk mengelola situs web atau membuat situs web. Di praktek WordPress ini, saya menggunakan VirtualBox sebagai sistem operasi yang digunakan, yaitu Ubuntu Server, Putih untuk meremote servernya, phpMyAdmin untuk membuat database, dan Webmin untuk melakukan konfigurasi pada server. Pada gambar yang pertama ini adalah membuka aplikasi VirtualBox, kemudian jalankan Ubuntu Server yang sudah kemarin dibuat. Ini gambarnya, yaitu membuka aplikasi VirtualBox dan menjalankan Ubuntu Server yang sudah dibuat. Nah, step selanjutnya adalah jika sudah dibuka, masukkan user dan password server yang sudah dibuat. Ini ada langkah-langkahnya. Ketik IP addr untuk mengecek alamat IP server. Jika sudah ada, login putih dan masukkan alamat IP server. Kemudian login dengan user dan password server. Ketik sudoku dan masukkan password server untuk mengakses server dengan cara meremote. Ini pointing domain to IP di sistem operasi dasar Anda. Buka CMD, kemudian jalankan sebagai administrator. Masukkan perintah berikut: cd drivers strip etc dir notepad untuk mengakses host dan membuat alamat domain web kita. Ya, sebagai berikut gambarnya. Sini ada gambar, yaitu mempointing domain kita. Nama domain, address server, dan nama domain web. Jika sudah dipointing semua, kita save. Selanjutnya, kita melakukan ping ke alamat domain kita. Di sini masuk ke phpMyAdmin. Sini login dengan root dan passwordnya. Nah, langkah ketujuh, membuat database. Pilih database, lalu create database dengan nama WordPress pada bagian sebelahnya. Jadi di sini diklik nama WordPress. Jika sudah membuat username dan passwordnya database untuk WordPress, kemudian klik Go. Kemudian logout phpMyAdmin dan login kembali dengan password yang sudah dibuat. Jika sudah bisa, maka WordPress sudah bisa untuk mengakses database. Sini adalah download WordPress. Untuk mendownload menggunakan, ini ada link ini, https://wordpress.org/zip. Untuk mendownload, kita gunakan web server kita menggunakan perintah berikut. Di sini untuk memasukkan perintahnya masih dengan yang sama, lewat putih untuk meremote perintah dari kita. Kemudian masuk ke dalam folder WordPress untuk mendownload instalan WordPress pada directory. Perintahnya seperti berikut: sudo widget https wordpress.org/zip. Setelah menunggu instalasi sampai selesai, jika sudah benar tampilan maka seperti ini. Ini adalah tampilan jika sudah benar instalasi. Ekstrak WordPress. Ini adalah pengekstrakan WordPress. Di putih kita masukkan perintah sudo unzip.zip. Sini ada perintah-perintah ls untuk mengecek apakah file .zip sudah diekstrak menjadi folder WordPress, cd WordPress untuk masuk ke dalam directory WordPress, ls mengecek file dan folder di dalam WordPress. Step 14, di sini kita sudo apt install mcy untuk mengecek file. Masuk ke
Jangan lupa kita masuk ke dalam direktori web server Apache dengan pilih perintah var www html wordpress. Nah, di sini kita atur ownership dan permission. Kepemilikan kita atur dulu. Selanjutnya, mengganti kepemilikan root pada WordPress. Masukkan perintah berikut. Sini ada sudo chown -r www.data WordPress untuk memasukkan kepemilikan root untuk menggantinya juga. Sudo chmod -r 755 WordPress untuk mengubah kepemilikannya, izin dan kepemilikannya. Sini adalah pengecekan kembali folder WordPress sudah menjadi milik Apache. Untuk pengecekannya, ketik cd WordPress. Install WordPress. Membuat konfigurasi di dalam web server dengan menggunakan webmin. Jadi ini adalah tampilan webmin, tampilan dasar webmin. Untuk login webmin, http IP address kita /2 10.000. Nah, di sini kita membuat virtual host pada Apache web server. Ini adalah port 80 dan ini port 443. Nah, setelah jadi seperti ini. Jangan lupa klik apply change untuk mereset semuanya. Atau apa yang sudah kita tambahkan untuk mengapply. Nah, setelah itu buka web server kita dengan menggunakan domain kita pada browser. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah memilih bahasa, continue, let's go, buat database name, username, password web server kita jika sudah kemudian pilih run the installation. Nah, di sini adalah pembuatan nama di WordPress dan ini adalah bagian loginnya jika sudah selesai. Dan di sini adalah tampilan untuk WordPress-nya jika sudah berhasil seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Safian Prasetya. Di sini saya akan melanjutkan untuk pertemuan 9. Nah, di sini ada teori dasar. Yang pertama itu Windows Server 2019. Di sini yang kita butuhkan apa saja ya? Windows Server 2019 adalah sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah versi terbaru dari Windows Server yang menyediakan berbagai fitur dan fungsi yang dirancang khusus untuk pengguna server. Windows Server 19 memiliki kemampuan untuk mengelola jaringan, menyimpan data, menjalankan aplikasi bisnis, serta menyediakan layanan seperti Active Directory. B. Windows 7 Ultimate. Ini Windows 7 Ultimate yang akan kita jalankan di VirtualBox. Windows 7 Ultimate adalah sistem operasi klien yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah versi Windows 7 yang paling canggih dan menawarkan fitur-fitur tambahan yang tidak ada pada edisi lainnya. Windows 7 Ultimate dirancang untuk digunakan pada komputer individu atau klien dalam jaringan. C. Active Directory lokal. Active Directory adalah layanan direktori yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah komponen dalam lingkungan Windows Server dan bertindak sebagai repositori sentral untuk menyimpan informasi tentang pengguna, grup, komputer, dan sumber daya lainnya dalam jaringan. Nah, sini untuk pertemuan 9 saya akan menjelaskan langkah-langkah instalasi Windows 7 Ultimate sebagai klien menggunakan VirtualBox. Jadi ini masih menggunakan VirtualBox. Pertama, nih kita buka VirtualBox. Lalu OS yang akan digunakan di sini adalah Windows 7. Nah, sebelumnya kita unduh dulu atau download Windows 7 Ultimate untuk penginstalan ini. Nah, di sini adalah untuk mengatur kapasitas penyimpanannya. Jika sudah, kita bisa klik next ini. Pada bagian ini juga masih mengatur penyimpanan, virtual hard disk. Sini adalah proses untuk melihat semuanya apakah sesuai. Jika sesuai, klik finish. Ini adalah bagian loadingnya, starting Windows. Sini sudah proses penginstalan Windows 7-nya. Sini masih loading yang sama. Setelah penginstalan yang ini selesai, kita lanjut ke sini.
Nah, di sini kita bisa klik Start. Sini udah tampilan Windows 7, Windows 7-nya seperti ini ya. Ini kita pilih Network dan Internet. Nah, di sini kita klik Network and Sharing Center. Nah, pada bagian ini, klik Change Adapter Setting. Ini kita bisa pilih, nah, dipilih Local Area Net Connection. Setelah itu, sudah masuk ke dalam Local Area Connection, kita klik ini, Properties. Lalu pilih Internet Protocol versi 4. Habis setelah dipilih ini, keluar pilihan ini Properties, kita klik Properties lagi. Habis itu, kita masukin IP address-nya yang akan kita gunakan jika sudah klik OK. Kita ya command ping, kita untuk ngetes sebagai klien, kita ngetes ke servernya itu menggunakan ping IP address pada server dengan menggunakan command prompt. Ini menggunakannya CMD di dalam VirtualBox. Nah, di sini kesimpulannya, dalam praktikum ini menggunakan Windows Server 2019 sebagai server. Jadi servernya itu pakai Windows Server yang 2019. Yang bagian kliennya itu memakai Windows 7. Nah, implementasi Active Directory secara lokal memungkinkan pengaturan pengguna, grup, kebijakan keamanan, dan sumber daya lainnya dalam jaringan. Active Directory memfasilitasi autentikasi saat login klien di Windows 7 Ultimate dan memberikan kontrol sentral atas manajemen user dan sumber daya di seluruh jaringan yang terhubung ke Windows Server 2019. Ini memberikan peningkatan keamanan, efisiensi, dan pengelolaan jaringan dengan solusi terstruktur dan teratur bagi pengguna dan sumber daya. Praktikum ini memberikan paham. Jadi dengan ini saya memahami secara praktis tentang penggunaan Windows Server 2019, Windows 7 Ultimate, penginstalannya, atau sebagai kliennya. Ya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan 9. Kita lanjut nanti di pertemuan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan melanjutkan laporan pertemuan 10. Yang di sini adalah membuat VPN server. Teori dasarnya adalah di sini dalam membangun sebuah jaringan komputer, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, terutama dari sisi keamanannya. Keamanan begitu penting dikarenakan jika tidak demikian, data-data pada saat pertukaran informasi sedang berlangsung dapat terjadi kebocoran dan itu sangat berbahaya. Maka dari itu dibuatlah VPN agar kita lebih aman pada saat pertukaran informasi antar komputer. Jadi VPN ini adalah Virtual Private Network, adalah sebuah metode untuk membangun jaringan yang menghubungkan antar node jaringan secara aman, terenkripsi dengan memanfaatkan jaringan publik. Dengan menggunakan VPN, kita dapat melakukan aktivitas tukar informasi secara aman. Kelebihan penggunaan VPN antara lain di sini ada yang pertama, keamanan dan privasi. Jadi menggunakan VPN ini keamanannya lebih terjaga dan privasinya juga lebih terjaga. Yang kedua, akses ke konten terbatas. VPN memungkinkan kita mengakses konten terbatas secara geografis atau dibatasi berdasarkan blokir geografis. Dengan menghubungkan ke server VPN di lokasi yang diizinkan, kita dapat mengakses konten yang sebelumnya tidak tersedia atau terblokir di suatu wilayah. Yang ketiga, bypass pemantauan dan censorship. VPN dapat membantu kita menghindari pemantauan internet oleh ISP, Internet Service Provider, pemerintah atau entitas lain yang tidak ingin melacak aktivitas online kita. Yang keempat, keamanan Wi-Fi publik. Saat terhubung ke Wi-Fi publik, seringkali keamanan data kita rentan terhadap serangan dan penyadapan. Dan menggunakan VPN saat terhubung ke Wi-Fi publik, kita dapat mengenkripsi lalu lintas dan melindungi diri dari ancaman keamanan yang ada di jaringan tersebut. Yang kelima, anonimitas online. Maksudnya anonimitas ini adalah melindungi kita dari alamat IP kita dan menggantinya dengan alamat IP dari server VPN.
Yang keenam, keamanan saat menggunakan jaringan bisnis. Yang ketujuh, menghindari throttling. Kekurangannya dari VPN itu sendiri yaitu penurunan kecepatan. Penggunaan VPN saat menyebabkan penurunan kecepatan koneksi internet. Yang kedua adalah ketergantungan pada provider VPN. Ketika menggunakan VPN, kita akan tergantung pada provider VPN yang kita pilih. Jika providernya tersebut mengalami gangguan, maka kinerja akan berjalan semakin buruk. Yang ketiga, keamanan terkait dalam provider VPN. Yang keempat, kompatibilitas terbatas. Yang kelima, biaya. Yang keenam, penggunaan baterai pada perangkat bergerak. Yang ketujuh, kompleksitas pengaturan. Sini ada jenis-jenis protokol pada VPN. Pertama ada OpenVPN, kedua ada IPS, yaitu Internet Protocol Security. Yang ketiga L2TP, yang keempat PPTP, Point to Point Tunneling Protocol. Yang kelima SSTP, Secure Socket Tunneling Protocol. Yang ketujuh adalah WireGuard. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat VPN server atau lokal. Yang pertama, kita mengkonfigurasi MikroTik. Download file MikroTik Cloud Hosted Router di website resminya. Pilih yang berformat VDI. Download juga Winbox. Ini adalah proses pendownloadan Winbox-nya. Jika sudah terinstall, Winbox akan seperti ini. Ini adalah tampilan Winbox. Nah, seperti ini adalah tampilan Winbox-nya. Yang ketiga adalah buka VirtualBox, klik Tool, lalu Host Only Network, lalu pada bagian adapter sesuaikan dengan yang digambar. Di sini jadi proses-prosesnya buka pengaturan, lalu Host Only, lalu kita buat VM yang kosong, yaitu virtual machine yang baru lagi. Yang kelima, klik menu setting, storage, MikroTik VDI, lalu pada bagian harddisk file MikroTik yang tadi di-download. Jadi di sini dipilih lagi MikroTik VDI yang tadi sudah di-download, dimasukkan. Klik network, lalu aktifkan adapter 1 dan sesuaikan seperti digambar. Nah, ini jadi seperti ini, disesuaikan. Selanjutnya, aktifkan juga adapter 2 dan sesuaikan digambar. Ini adapter 2 seperti digambar, sesuaikan. Yang ke-8, aktifkan VM-nya dengan klik start. Jadi virtual mesin yang tadi langsung kita start saja. Buka Winbox-nya, lalu pada bagian network pilih yang ada IP address-nya, lalu klik connect. Jika tadi sudah berhasil keluar IP address-nya, lalu klik connect saja. Klik IP di HCP server, lalu aktifkan. Sini klik IP hotspot, lalu nonaktifkan. Klik PPP, masuk ke di PPP, masuk ke SSTP server, centang bagian yang enable, lalu klik OK. Jadi ini ada di bagian PPP. Klik secret, lalu masukkan seperti digambar, lalu klik OK. Buat juga satu kali lagi dengan service yang sama. Ini saya men-testing di klien. Buka setting Windows 7, lalu bagian network sesuaikan seperti digambar. Jika sudah, running VM-nya. Jika sudah selesai ini, kita running virtual mesinnya. Buka ke control panel ini. Kita masuk control panel Windows 7. Network and Internet, Network and Sharing Center. Ini pilih setup new connection network. Lalu pilih connect to a workplace, lalu next. Jadi klik next. Pilih use my VPN. Sini kita pilih lagi setup internet connection letter. Masukkan internet address-nya, IP address yang tadi, lalu klik next, masukkan username dan password, lalu connect, tunggu hingga connect berhasil.
Jika sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat VPN. Jika terhubung sendiri, maka kita sudah terhubung dalam VPN. Dan ini hasil jika terhubung. Demikian penjelasan langkah-langkah membuat VPN server atau lokal. Sini saya memiliki kesimpulan dari ini. VPN ini adalah aktivitas pertukaran informasi antar komputer menjadi lebih aman dan terjamin. VPN lokal adalah solusi yang dapat digunakan untuk mengamankan dan melindungi komunikasi dan data yang dikirim melalui jaringan lokal. Dengan mengimplementasikan VPN lokal, pengguna dapat mengakses sumber daya jaringan secara aman dari lokasi yang jauh. Jadi dengan menggunakan VPN lokal, ini untuk pertukaran data secara jaringan lokal ini agar lebih aman dan secara dari jauh juga bisa diakses. Meskipun VPN ini banyak kekurangannya, akan tetapi kekurangan itu dapat kita atasi dengan memilih provider VPN yang baik. Jadi meskipun VPN ini memiliki banyak yang kekurangan, kita tergantung providernya. Jadi providernya bagus, VPN-nya mungkin akan berjalan lebih bagus dan stabil. Demikian pertemuan 8-10 bisa saya jelaskan melalui laporan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.